Aku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita angkat tangan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Bapakku datang, sama-sama kita sembah Dia. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Baiklah, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa untuk kesaksian saya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau maha baik, Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menguduskan kami, Engkau sudah memanggil, menetapkan kami menjadi anak-anak terang, menjadi imamat yang rajani, menjadi anak-anak siang. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau yang memberikan hidup kekal di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami boleh bertemu lewat virtual dan hamba mau bersaksi Bapak. Biarlah Engkau menuntun hamba, memimpin hamba, mengurapi hamba, sehingga hamba menyaksikan hanya kemuliaan-Mu, hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapak.
genggam kami semua, supaya kami sungguh-sungguh bertemu dengan Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Malam, Bapak Ibu semua, kekasih-kekasih Kristus, saya ada yang belum kenal belum ya? Ada yang belum kenal nggak? Udahlah ya, ada namanya Rosmita Tarigan. Kami tinggal di Bekasi. Bapak Ibu yang kekasih, judul kesaksian saya ini adalah saya dikarbit Tuhan. Dikarbit, matangnya cepat gitu ya. Saudaraku, saya lahir baru tahun 1980 ketika Stephen Tong menjadi pembicara di persekutuan tahunan mahasiswa di Medan. Jadi kami persekutuannya di Perapat. Firman Tuhannya diambil dari Yesaya. Gunung-gunung, tanah yang berlubang, lubang yang berliku-liku akan diratakan Tuhan. Diratakan. Saudaraku, di situ saya baru mengerti betapa angkuh dan sombongnya saya karena saya dididik mama saya untuk mengejar saudaranya yang berpendidikan. Saudara, mamaku itu orang Simalungun ya, Bebre wali kota pertama, Mr. Jadin Purba. Jadi dia tinggal di situ ketika mamanya udah meninggal. Jadi dididik keras. Ketika mamaku kawin sama orang Karo yang dari kampung-kampung dan apa namanya ya, bedanya jauh gitu. Dan ketika anak Majapurba kami dengan anak Panggabean, yang lain kasih tiket pesawat, mamaku tiket kapal, dia menangis sekali, merasa terhina. Sebenarnya dari awal pun sudah dihina sama keluarga Opung, karena karunya pogos katanya. Jadi saya itu, karena mama nangis terus, mama mendikte saya supaya mengejar semua keluarganya. Saya udah lapar pulang dari sekolah, iya mak, gitu aja. Tapi itu menjadi utang sama saya. Jadi saya dididik keras. Saya tamat tahun 83 dari IKIP Medan dan sekitar 84 awal pelajaran baru. Saya ke Jakarta. Saya mencari abang rohani saya, Bang Premanto Ginting. Mungkin ada yang kenal atau banyak yang kenal. Saya kejar, saya cari, saya ikut persekutuan di situ. Saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan puji Tuhan, saya juga dapat kerja di PSKD. Saudaraku, ketika di Perapat tadi, saya bawa mama saya, bawa adik saya. Dan mereka juga lahir baru. Dan sejak itu di rumah kami ada kebaktian. Sebenarnya bapakku itu pertua emeritus, tapi dia cara kampung lah gitu mendidik kami gitu, khususnya yang perempuan. Misalnya kami jumpa di jalan mau masuk ke rumah, enggak berani dia bonceng kami, katanya enggak ada di dunia ini bapak-bapak dibonceng anak gadisnya. Tetangga kan ngetawain saya. Saya bilang, mama, mak, bapak tadi dilewatinya aku, mak, enggak diboncengnya. Mama marah ke bapak, bapak bilang begitu, enggak ada di dunia ini orang Karo udah gadis anaknya diboncengnya gitu. Jadi apa ya, dia sayang, hanya menceritakan kasih sayangnya di kedai-kedai kopi sepanjang Kecamatan Tanjung Merawang, tapi di depan saya dipandangnya pun enggak, dilihatnya pun enggak gitu ya. Jadi apa ya, merahan kayak mana lah gitulah. Saudaraku, tahun 90 saya menikah. Setelah berbagai proses, saya selalu tempel di dinding lemari ya, topik-topik doa, kriterianya gitu. Tuhan, saya menikah atau tidak sih gitu ya. Tapi Tuhan pimpin menikah gitu. Dan saya menikah, saudaraku, sekitar tahun 92, Tuhan memimpin suami saya berlima dengan Bang Premanto, Bang Gugun, Irnawan, Pak Marpaung, Pak Tanjung, merintis
GKKI di Jakarta ini. Panjang perjalanan saudaraku. Dan saya sering kali dijolimi kakak rohani saya. Karena saya dikasih peraturan tiap hari datang, khususnya doa puasa di Sumur Batu, di Cempaka Putih. Saya nggak bisa datang gitu ya, karena saya punya anak kecil. Jadi saya sering kali dijolimi. Saudaraku, misalnya, beranak aja kau terus, gitu ya. Tapi saya tanya Tuhan, Tuhan gimana nih gitu ya. Sementara aku pun ngajar Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan bilang, adalah kasih karunia untuk kamu menderita bukan karena salahmu gitu ya. Jadi saya nggak menjawab gitu ya, kakak inilah gitu ya. Saudaraku sampai akhir hidupnya dia mau meninggal, dia cari saya. Saya malas datang. Saya udah ngampuni Kak, saya bilang. Saya udah mengampuni, tapi dia lewat kawannya suruh saya datang gitu ya. Saya akhirnya datang karena yang memesan saya datang itu bilang begini, udah mau mati tuh Mita, cepat kau datang gitu ya, nanti nggak mati-mati sengsara dia gitu ya. Jadi saya datang, Kak, saya udah mengampuni kok gitu ya. Saya melihat bahwa Tuhan sungguh mengkarbit, mendewasakan gitu ya. Jadi saya bilang sama Tuhan, aku mengampuninya Tuhan, aku melepaskan pengampunannya walaupun seringkali dia mempermalukan. Bahkan ketika retret di Megamendung di penginapan Gomok Mani, dikumpulkannya kami ibu-ibu, dia marahin saya habis-habisan gitu ya. Dan saya mengampuninya. Saya bilang dengan suami saya, kita berdiri sendiri aja gitu ya. Jadi kami berdiri sendiri di Bekasi, saudaraku. Di Bekasi itu berarti sudah putus hubungan ya dengan GKKI Jakarta. Saudara, saya akhirnya kami ketika sudah diresolusi, kami dipindahkan Tuhan ke perumahan Delta, Delta Pekayon. Saya di situ dengan bayi saya diingatkan Tuhan lewat pohon akasia yang melambai-lambai di depan rumah kami. Tuhan bilang begini, pohon itu tidak ada nyawanya, dia tahu menyembah aku. Masakan kau yang punya pikiran berakal budi nggak tahu. Saudaraku, saya bertobat. Karena di lingkungan itu orang berada semua. Kami seperti dicibir, apa itu kebaktian-kebaktian, udah susah, ngontrak lagi gitu ya. Tapi ketika akasia itu berbicara, saya terus mengucap syukur. Saya ajak bayi saya, Deborah, ayo aku kita sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang ada. Dan itu saya lakukan setiap hari, saudaraku. Puji Tuhan, ada damai sejahtera melampaui akal saya, meneguhkan, menguatkan saya. Saudaraku, itulah tahun 97, kami mandiri. Tapi suami saya ini lucu, saudaraku. Visinya orang-orang miskin. Dia melihat orang miskin, orang papa, dia menangis. Sol sepatu, sepatu, dia menangis. Dia menangis, kasih dulu sesuatu kepadanya gitu ya, hatinya menangis. Saya bilang, kan visinya orang miskin, aku orang kaya. Dia marah, saudaraku. Saya nggak boleh ketawa-ketawa dan nggak boleh dekat-dekat dengan teman saya yang berada. Saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan, aku kan mau seperti Amsal 31. Ini gimana Tuhan gitu ya. Aku harus begitu sederhana. Semuanya diatur. Rambut pun diatur semua. Akhirnya teman-teman saya menjauh karena saya nggak bisa lagi beli bedak, saudaraku, nggak bisa pakai baju bagus. Pokoknya rombeng deh gitu ya. Tapi saya selalu semakin mencari Tuhan, semakin mencari Tuhan. Saudaraku, tahun 98 dijarah kami. Dan itu pun semakin menderita. Tapi Tuhan selalu meneguhkan. Semakin saya mencari Tuhan, semakin Tuhan meneguhkan. Saudara, banyak yang pergi jemaat gitu ya. Bahkan banyak juga yang pulang kampung karena keadaan waktu itu kan pabrik-pabrik banyak tutup. Jadi mereka
ke daerahnya dengan mendirikan pelayanan di sana. Puji Tuhan, banyak juga yang jadi gereja, misalnya seperti di Asahan. Saudaraku, hari berganti hari, saya mengajak anak-anak, ayo anakku kita bangun, kita doa. Kita doa karena kami, karena mobil dijual untuk sambung kontrak, kami tinggalkan rumah kami yang di Vida, kami ngontrak di belakang Kemang. Ayo anakku kita berdoa. Puji Tuhan anak-anak mau. Kami bangun, kami bersujud, kami berdoa. Saudaraku, 7 tahun saya digoreng Tuhan di situ. Saudaraku, sebelum saya digoreng Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu dalam mimpi bahwa saya menggendong bayi saya tinggal di hutan yang berlumpur, tidak ada lampu, daun-daun pun coklat karena becek lumpur. Dan ada satu motor trail, dia masuk ke daerah kami, kami satu-satunya tinggal di hutan itu. Dia mau bunuh Pak Tanjung. Sudah mengelak pun, tapi dia kejar pakai trail itu. Saya dikasih Tuhan hikmat, saya ambil kayu yang ada di situ, saya pukul orang itu, dia rebah, dan kami cepat jalan ke jalan raya. Dan saya terbangun. Saya diingatkan Tuhan bahwa di depan, 7 tahun di depan itu adalah masa-masa yang sulit. Benar saudaraku, kami mengalami kesulitan sekali, baik dalam konsumsi, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kami berlutut, 4:30 kami berlutut, Tuhan teguhkan saya dan anak-anak. Saudaraku, anak-anak Debbie dengan Daud si kecil sekolah di Marsudiri ini dekat dari rumah. Tapi si Daniel itu dia kurang umur jadi di Santa Lucia harus antar jemputan. Saudaraku, suami saya ini kepada saya dan kepada anak-anak begitu keras. Misalnya kalau Daniel terlambat, Daniel, kalau kamu terlambat, papi nggak mau nganter nakku. Kau sekolah di kampung aja. Daniel ini orangnya sangat low profile juga kayak bapaknya. Nggak apa-apa, terserah gitu. Sampai suatu kali dia ditinggal jemputannya, dia sembunyi di samping ruko BCA Kemang. Lalu ketemu sama kakaknya, Bang kamu terlambat. Iya, dia pulang, menunggu papinya berangkat ke Cempaka Putih. Rupanya papinya nggak berangkat. Dia sembunyi di samping sampai sangat prihatin gitu ya. Sampai kakaknya pulang, baru udah dibawa masuk kakaknya dan kakaknya marah sama papinya. Saudaraku, tapi suami saya ini ke orang lain begitu lembut sekali. Apa yang mau didoakan ibu, lembut sekali. Tapi itu semuanya membawa saya dan anak-anak untuk mencari Tuhan. Bahwa Tuhanlah segalanya. Tuhanlah Bapa kami. Tuhanlah segalanya dalam hidup kami. Tuhanlah pembela kami. Saudaraku, setiap hari saya kan ke Keramat Jati ya, habis doa gitu. Tadi sebelum doa saya udah masak, habis doa saya berangkat ngajar di Keramat Jati. Pernah suatu kali saudaraku, perampok masuk ke depan, masuk ke belakang. Mereka merampok yang di depan dan menjerit-menjerit gitu ya. Saya pun gentar sebenarnya, tapi saya bilang Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus beri aku hikmat apa yang harus kulakukan. Roh Kudus, saya kepenuhan saudaraku, kepenuhan Roh Kudus, dan saya bilang dalam nama Yesus, iblis setan roh rampok keluar. Mereka bingung, semua perampok itu keluar dan kami maju. Saya bilang sama bapak-bapak, ibu-ibu itu, Pak, makanya harus berdoa Pak kepada Isa Al-Masih supaya selamat Pak. Dan puji Tuhan kami selamat. Pernah juga saudaraku beberapa bulan kemudian di UKI, hilang ya gambarnya. Masih dengar ya? Di UKI, kami pulang retret, di depan kami juga dirampok. Dia perampoknya pakai batu saudaraku, pakai batu. Pukulnya, dirampoknya, menjerit-jerit orang tuh lampu merah.
Saya keluar dari kaca mobil sebelah kanan, saya berteriak. Sebelumnya saya bilang, Roh Kudus penuhi aku, penuhi. Roh Kudus pimpin, saya berteriak, dalam nama Yesus, iblis setan roh rampok, pergi, pergi. Bingung orang itu, bingung rampoknya. Lampu hijau kami keluar, langsung masuk ke arah Bekasi, dan di Jati Bening orang itu berhenti, bilang terima kasih. Saya bilang, Pak, hanya Tuhan yang menyelamatkan kita, menyelamatkan Bapak Ibu, tetap teguh di dalam Kristus, saya bilang. Saudara, saya melihat bahwa benar bahwa Roh Kudus itu menyertai kita, memenuhi kita sampai akhir zaman. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kami, apa yang tak pernah saya pikirkan, apa yang tak pernah saya bayangkan, Tuhan berikan, saudaraku. Waktu itu kami masih sederhana sekali. Dan anak saya udah saya tanya, mau kuliah di mana anakku? Kalau kedokteran biar mami jual tanah, ada tanah dikasih bolang. Enggak, guru katanya. Karena kecil dulu sering saya bawa ngajar gitu ya. Dia lihat bagaimana saya mengajar gitu, jadi dia suka. Dan ketika ujian negeri tidak dapat, lalu bapaknya bilang ada di program beasiswa di Pelita Harapan. Dia dapat, saudaraku. Saya seperti nggak percaya. Aduh, jangan-jangan sekolahnya nanti abal-abal. Ayo kita tengok dulu. Kami tengok, saudaraku, luar biasa. Dia masuk, tidak bayar uang kuliah, tidak bayar uang makan, tidak bayar uang apartemennya. Dia gratis. Tapi supaya dia nggak malu dengan teman-temannya, saya kirim uang beli buah biar ada seperti temannya makan apel dan sebagainya. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan kita itu. Dia sungguh ajaib, memimpin kami dari kehidupan yang minus, mencukupkan, memelihara, meneguhkan, dan banyak lagi yang Tuhan berikan dalam genggamannya, dalam pemeliharaannya. Benarlah bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Saudaraku, semua yang kami alami itu membuat saya dan anak-anak larinya kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau saya sudah nggak kuat gitu menghadapi suami, saya bilang begini, Tuhan kalau saya salah, didik saya. Kalau suami saya salah, didik dia Tuhan. Bukankah kau bilang barang siapa yang kukasihi akan kuhajar dan kutegur. Puji Tuhan. Tuhan mendidik saya, jikalau saya salah, Tuhan mendidik suami saya jikalau dia salah. Karena dia tak pernah mengcover saya baik menghadapi keluarganya, baik dalam penggembalaan. Dia selalu menyalahkan saya ketika jemaat yang salah. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengkarbit saya. Saya semakin dewasa. Tidak ada kawan, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang sigap menolong kecuali Tuhan Yesus. Terima kasih saudaraku, kiranya menjadi berkat bahwa Tuhan Yesuslah segalanya. Di dalam suka maupun duka, Tuhan memberkati kita semua. Amin.